sepenuh hati kita. Nah, orang yang setengah-setengah ketika tawajuh, perjalanan spiritual berikutnya pasti nggak beres. Saya bisa menyaksikan dan membuktikan bahwa orang-orang yang selanjutnya perjalanan spiritualnya nggak beres, itu adalah orang-orang yang setengah-setengah memasuki ilmu ini. Kalau setengah-setengah memasuki ilmu ini tidak punya kesabaran, ya, untuk datang ke pengajian saja, itu sudah merupakan suatu berat yang luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan selamat untuk mereka yang begitu mudah bisa datang di sini. Itu adalah harta karun yang luar biasa dari Allah. Saya ingin ingatkan, itu harta karun yang luar biasa dari Allah. Karena apa? Banyak sekali orang yang merasa berat untuk datang ke sini, bahkan merasa tidak penting. Jadi ketika kita diberi yang seperti itu, kita nggak ada apa-apanya. Allah yang telah menarik kita ke sini. Allah yang telah berjasa membuat kita ada di sini. Dan Allah yang mengantarkan saya ke sini. Dan Allah sedang menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan kasih-Nya. Dan yang kita bicarakan ini bukan ilmu biasa, tapi ini adalah ilmu yang sangat dalam dan luar biasa. Baik, sekarang orang-orang yang merusak janji kepada Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang telah diperintahkan supaya dihubungkan, maka mereka sesungguhnya sedang membuat kerusakan di buminya. Mana buminya? Oke, ini. Sebetulnya kerusakan di alam besar kita di Indonesia ini itu cerminan dari betapa rusaknya bumi-bumi kecil, individu-individu yang menghuni negara ini. Kenapa individu-individu ini rusak? Karena individu-individunya ini adalah merusak perjanjian kepada Allah. Dan individu-individunya kebanyakan saling memutus silaturahim demi kepentingan ego. Di situ ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan golongan, macam-macam. Ya, semrawut semuanya. Dan semua orang hanya berpikir bagaimana dia diuntungkan dengan tindakannya. Dan ketika seseorang itu sudah tidak memikirkan lagi orang lain, maka dengan sendirinya orang di situ akan melakukan tindakan kejahatan. Dan tindakan kejahatan itu akan menimbulkan putusnya silaturahim. Masuk akal kalau Allah di ayat ini mengatakan orang-orang yang merusak perjanjian dan memutus hubungan, sesungguhnya dia sedang membuat kerusakan di buminya. Dan kerusakan di bumi ini adalah akan terefleksi di bumi yang besar ini. Saya sekarang kadang-kadang kalau mau istirahat saja suka mikir. Saya bukan berarti sok jadi bangsawan, tapi suka memikirkan bangsa ini gimana. Karena sebetulnya semua reaksi semesta kepada kita itu seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Barang siapa yang bersikap keras terhadap dirinya, maka semesta akan bersikap lunak pada dirinya. Dan barang siapa yang bersikap lunak pada dirinya, maka semesta akan bersikap keras pada dirinya. Jadi kalau semesta bersikap keras pada diri kita sekarang ini, karena kita bersikap lunak pada diri kita. Artinya apa? Artinya kita mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Itu bersikap lunak pemahamannya. Baik, kita teruskan. Nah, orang-orang yang merusak janji, memutus hubungan silaturahim, maka sesungguhnya dia membuat kerusakan di bumi ini. Nah, orang-orang itulah yang akan mendapatkan kutukan. Dan mereka akan diberi kediaman yang buruk. Ini perlu saya kupas. Baik, sekarang pahami kata-kata kutukan. Kutukan itu bahasa Qur'annya di sini adalah laknat. Ya, ulaika lahumul la'natu walahum su'udar. Laknat itu bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah kutukan. Jadi kata-kata kutukan ini adalah asli bahasa Quran. Nah, ketika seseorang melanggar janji, kutukan itu yang akan dia dapat dari 3.
satu kutukan dari Allah, dua kutukan dari para malaikat, dan yang ketiga adalah kutukan dari seluruh orang yang beriman. Itu bahasa Quran. Makanya di dalam Quran dikatakan akan mendapatkan kutukan dari yang mengutukinya. Paham sampai sini? Untuk siapa? Yang merusak perjanjian. Jadi ayat ini berbicara dalam konteks untuk orang-orang yang sudah berjanji. Ya, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Baik. Kalau ada tempat kediaman yang buruk, berarti ada tempat kediaman yang baik. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa sih tempat kediaman yang terbaik? Kalau ada tempat yang baik, ada tempat yang buruk. Apa tempat yang baik? Kan di Quran sudah dibilang oleh Allah. Ini harus ngajawab pakai Quran. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan suatu tempat yang amat sangat sempurna bagi insan. Mana tempat itu? Ini. Jadi tempat yang baik itu apa? Ya tubuh kita ini. Jadi sekarang kita sedang diberi tempat yang terbaik oleh Allah. Karena di tempat inilah kita bisa menembus sempadan langit. Di tempat inilah kita bisa menembus lapisan-lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah. Hanya di tempat ini kita bisa begitu. Begitu kita kehilangan tempat ini dan kita belum bisa menyelesaikan tugas dari Allah, maka selanjutnya kita akan diberi tempat yang di luar ini. Itulah tempat yang buruk. Paham sekarang? Subhanallah. Jadi sekarang ini kita sedang diberi tempat yang terbaik oleh Allah. Tapi tidak semua orang menyadari kalau dirinya itu sekarang sedang memiliki sebuah kediaman yang baik. Hanya orang-orang yang tahu betapa luar biasanya tubuh kita. Mereka-mereka yang tidak tahu, tidak pernah menjaga tubuhnya. Di tempat ini kita bisa naik gunung. Di tempat ini kita bisa menemukan gua sejati kita. Di tempat ini kita bisa menyaksikan bagaimana Ar-Ra'd itu bertasbih kepada Tuhannya. Yusabbihu Ra'd bihamdihi. Di tempat ini kita bisa menjulang, menempuh Al-A'la untuk bertasbih kepada Allah. Di tempat ini kita bisa menyatukan pagi dan petang. Di tempat ini kita bisa bersyahadat. Di tempat ini kita bisa melaksanakan haji yang hakikat. Di tempat ini kita bisa wukuf di padang Arafah yang sesungguhnya. Di tempat ini kita bisa bersyahadat. Di tempat ini kita bisa puasa. Di tempat ini kita bisa zakat. Semua baru kita bisa lakukan tempat ini. Begitu kita kehilangan tempat ini, kita akan berteriak kepada Allah. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini. Niscaya aku akan menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang telah aku kerjakan dulu. Apa jawaban Allah? Tidakkah aku memanjangkan umurmu kepadamu? Dan kenapa engkau tidak berpikir? Tidakkah aku telah mengutus seorang pemberi peringatan kepadamu? Dan kenapa engkau tidak hiraukan? Cukup itu jawaban Allah. Jadi teriakan, ya Tuhan, keluarkan aku dari neraka ini. Itu teriakan di mana? Di akhirat atau di dunia? Iya, di dunia sekarang. Ada anjing ketika dengar azan, dia Subhanallah. Nanti sekarang sudah tahu mana surga, mana neraka? Sedang di mana kita sekarang? Sedang di surga. Inilah tempat yang terbaik. Subhanallah. Jadi banyak orang tinggal di surga, tapi kondisinya kondisi neraka. Karena dia tidak bisa menggunakan surga pemberian Tuhan kepada dirinya. Jadi yang ini tuh tidak pernah dia lakukan. Ada tukang jam. Dia sedang berdialog dengan jarum jam.
Ini namanya juga tukang jam. Berdialog dengan jarum jam yang kecil, mungil. Kemudian kata tukang jam, jarum, mau nggak kamu berdetak 86.400 kali sehari? Berat sekali. Delapan 86.400 kali sehari. Berat sekali. Udah, kalau kamu berat, ini aja deh. Mau nggak kamu berdetak 3.600 kali saja setiap jam? Wah, berat. Gimana kalau kamu berdetak 60 kali saja dalam 1 menit? Berat. Sudah, kalau gitu sekarang kamu berdetak aja 1 kali 1 detik ya. Ya sudah, katanya. Dia berdetak 1 kali 1 detik. 1 menit berapa kali? 60 kali. Tapi dia lakonin. 1 jam berapa kali? 3.600 kali. Sehari berapa? 86.400 kali. Hebat nggak jarum jam? Bagaimana dia setahun? Bagaimana dia 5 tahun? Dia terus berjalan, tapi dia tidak memikirkan. Yang penting dia berdetak sekali 1 detik. Ngerti nggak? Masa kalah sama jarum jam? Kita lebih mulia. Nggak usah mikirkan hari esok. Pikirkan saja hari ini. Nggak usah mikirin bangsa ini gimana. Begitu demam sepak bola, semua sepak bola. Gitu kan? Ya. Begitulah kita. Bagus sih. Tapi sampai semuanya menjadi lupa. Tugas hidup kita bukan menjadi juara sepak bola. Bagaimana sepak bola menjadi sarana kita untuk bisa mencapai Tuhan? Sedikit barangkali yang berpikir seperti itu. Sepak bola bisa nggak melahirkan orang seperti ini? Bisa. Yang namanya sportivitas. Coba. Kalau semua supporter sudah memiliki karakter nomor 7, kan tidak ada tawuran. Lah di kita itu supporter harus menang. Sekarang bangsa Indonesia ini sedang demam harus menang. Dan itu dideklarasikan oleh pimpinan kita. Apa kita nggak stres semua nanti kalau kalah? Tidak ada orang yang ngomong menyiapkan umat bangsa ini untuk bisa menjalani menang dan kalah dengan sikap yang sama. Ada nggak yang ngomong gitu? Nggak ada. Mulai dari pemimpin kita yang nomor 1 sampai ke bawah, pokoknya harus menang. Kata harus itu sendiri sudah mengandung konotasi stres. Jadi bangsa kita itu memang sedang stres. Kenapa? Karena rusak semua. Rusaknya bangsa ini akibat rusaknya individu yang di sini. Bumi kita udah rusak. Kenapa bumi kita rusak? 1, tidak menepati janji. Yang kedua, terbiasa kita memutus silaturahim. Quran cerita begitu. Saya tidak menggunakan. Silakan rekaman saya mau dibawa kemana terserah. Mau saya pakai Quran. Saya mau tunjukkan sekalian ayatnya. Karena kita tuh sekarang ya kita ditunjukkan oleh Allah potret yang seperti ini. 85% penduduk kita beragama Islam. Tapi justru yang 85% ini tidak mewakili yang nomor 7. Justru saya melihat kearifan dan kelembutan itu dari mereka-mereka yang justru di luar itu. Saya kalau baca buku mereka itu kok damai. Tidak ada menjas orang lain. Subhanallah. Jadi sekarang ngerti kalau merusak perjanjian tempat kediaman kita pasti yang buruk. Nggak usah saya jelaskan lagi. Udah ngerti kan? Ya udah. 8.400.000 kali pergantian tempat. Mati itu sebenarnya cuma ganti baju saja. Dari baju yang satu ke baju yang lain. Dan mudah-mudahan bajunya lebih baik. Ya kan? Ya. Jadi sekarang tolong dipahami
Kenapa ada orang yang lahir di kolong jembatan? Kenapa ada orang yang lahir ya di tempat yang tidak layak untuk melahirkan? Kalau kita berpikir kehidupan itu sekarang saja, tidak berpikir siklus hidup mati, kita akan terjebak untuk memahami itu. Dan pasti kita akan mengatakan Allah tidak adil.